Assalamualaikum teman-teman. Sebelum mulai cerita, tulis dulu di komentar, kalian asal dari kota mana? Biar kita tahu, cerita Abu Nawas hari ini ditonton dari mana saja. Abu Nawas dan kue terbang. Pada suatu pagi yang hangat di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan santai menyusuri pasar. Hari itu ia benar-benar tidak punya rencana apapun. Tidak bekerja, tidak menghadap raja, dan tidak mencari masalah. Meski biasanya masalah yang justru mencari dirinya. Pasar Baghdad sedang ramai. Pedagang sayur teriak menawarkan dagangan, pedagang rempah menampilkan aroma menggugah selera, dan para ibu-ibu sibuk menawar harga. Abu Nawas berdiri di tengah keramaian sambil menarik napas panjang. Hidup itu indah kalau belum ditagih utang, gumamnya. Tiba-tiba, hidungnya menangkap aroma yang luar biasa harum. Bau kue madu yang baru keluar dari tungku. Bau itu menyeretnya seperti magnet. Ia mengikuti aroma itu hingga tiba di depan sebuah toko roti yang terkenal. Bukan terkenal enaknya, tetapi terkenal pelitnya. Pemiliknya bernama Qasim. Qasim melihat kedatangan Abu Nawas. Alisnya langsung naik, wajahnya menegang. "Hei Abu Nawas, jangan coba-coba ambil kueku," bentak Qasim. Abu Nawas tersenyum sopan. "Tenang, aku hanya mencium aromanya saja. Mencium kan tidak bayar." Qasim mendengus. "Aroma kueku mahal, kau harus bayar kalau mau mencium." Keramaian pasar mulai memperhatikan pertengkaran itu. Abu Nawas tidak kehilangan akal, lalu menggoyang-goyangkannya sehingga terdengar suara kelenting-kelenting palsu. "Begini saja, Qasim. Aku bayar aroma kue dengan suara uang." Orang-orang langsung tertawa. Qasim memerah. "Tidak bisa begitu," Qasim berteriak. "Kenapa tidak bisa? Kau menjual aroma dan aku membayar dengan suara. Sama-sama tidak nyata tetapi sama-sama terasa." Penduduk pasar bersorak karena jawabannya sangat masuk akal, tapi juga sangat menyakitkan bagi si pedagang pelit. Qasim akhirnya menyerah. "Sudahlah, pergi sana, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum dan pergi sambil melambaikan tangan seperti pahlawan yang baru menyelesaikan misi penting. Dan sejak hari itu, warga Baghdad selalu bercanda, "Hati-hati ya, nanti aroma kue bisa kena pajak Abu Nawas." Keledai terbalik dan perintah raja. Kabar kecerdikan Abu Nawas sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Suatu hari, sang raja sedang bosan dan ingin menguji kecerdikan rakyatnya, terutama Abu Nawas. Ia mengirim prajurit untuk menyampaikan perintah. Abu Nawas harus membawa keledai ke istana dalam cara yang paling tidak biasa, paling aneh, dan paling tidak pernah dilakukan orang. Prajurit yang membawa pesan itu pun tampak bingung, tapi perintah raja tidak boleh ditolak. Saat kabar itu sampai ke telinga warga, mereka berbondong-bondong datang ke halaman istana pada hari yang ditentukan. Mereka sudah siap tertawa, karena apapun yang dilakukan Abu Nawas pasti tidak pernah normal. Ketika pintu gerbang dibuka, muncullah Abu Nawas, menggendong seekor keledai besar di punggungnya. Orang-orang teriak kaget sebelum akhirnya tertawa berhahak-hahak. Keledai itu tampak pasrah, sementara Abu Nawas berjalan sempoyongan. Raja memegangi kepalanya. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" "Baginda memerintahkan membawanya dengan cara yang tidak biasa. Semua orang menunggangi keledai, jadi aku memilih cara yang belum pernah dilakukan, menggendongnya." Raja memandangnya lama, antara heran dan pusing. "Apa kau tidak lelah?" Abu Nawas menjawab sambil ngos-ngosan. "Lelah sekali, Baginda, tapi lebih baik lelah daripada melawan perintah raja." Kerumunan kembali tertawa. Bahkan keledai itu mengeluarkan suara hiho, seperti ikut menertawakan raja. Raja akhirnya menggeleng pasrah. "Baiklah Abu Nawas, kau menang lagi." Dan warga Baghdad membicarakan kejadian itu selama berminggu-minggu. Bagaimana tidak, hanya Abu Nawas yang bisa membuat seekor keledai jadi penumpang manusia. Air sungai yang tidak basah. Suatu siang, raja memanggil Abu Nawas kembali. Kali ini, raja ingin benar-benar mengetes kecerdikannya. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "aku ingin kau membawa air sungai yang tidak basah." Semua penasihat istana langsung melirik satu sama lain. "Tidak basah? Bagaimana mungkin?" Abu Nawas mengangguk penuh hormat. "Baik Baginda, saya akan bawakan." Ia pulang ke rumah tanpa berburu-buru. Di rumah, ia mengambil kendi besar, ia tidak memasukkan apapun ke dalamnya. Keesokan pagi, ia kembali ke istana. "Baginda," katanya sambil meletakkan kendi itu,
inilah air sungai yang Baginda minta. Raja langsung menyuruh membuka kendi. Ketika tutupnya dibuka, kosong. Apa ini? Teriak Naja. Itulah air sungai yang tidak basah, Baginda. Selama masih ada airnya, ia pasti basah. Maka satu-satunya air sungai yang tidak basah adalah air yang tidak ada. Penasihat istana berusaha menahan tertawa, beberapa gagal dan tertawa keras. Raja menatap Abu Nawas dengan ekspresi campur aduk antara kesal dan kagum. Pergi sana, katanya akhirnya sambil tertawa kecil. Otakmu terlalu licin untuk istana ini. Teler emas dan tetangga yang serakus. Pada suatu sore, seorang tetangga bernama Bahri datang mengamuk ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas, kau mencuri ayamku, teriaknya. Abu Nawas terkejut. Ayammu? Sejak kapan aku butuh ayammu? Karena ayamku itu bertelur emas, kata Bahri bangga. Orang-orang berkumpul. Sejak kapan ada ayam bertelur emas di Baghdad? Abu Nawas menggaruk kepala. Kalau betul bertelur emas, kenapa rumahmu tidak terbuat dari emas juga? Bahri panik. Pokoknya kau mencurinya. Besoknya, Abu Nawas datang ke istana sambil membawa sebuah telur ayam biasa. Baginda, katanya. Rakyat Baginda punya ayam bertelur emas. Saya minta izin memungut pajak emasnya untuk negara. Raja langsung tertarik. Siapa rakyat itu? Panggil dia. Begitu Bahri dipanggil, ia langsung gemetar. Benarkah ayam mau bertelur emas? Tanya Raja. Bahri tergagap. Itu hanya kiasan Baginda. Raja marah. Berarti kau menuduh Abu Nawas tanpa bukti. Bahri ketakutan dan tersungkur meminta maaf pada Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. Bahri, kalau mau berbohong, jangan terlalu tinggi. Telur emas itu berat, bisa jatuh ke kepalamu sendiri. Bahri pulang dengan kepala tertunduk, sementara rakyat tertawa sampai sore. Sepatu terbalik dan pedagang licik. Suatu malam, Abu Nawas kelaparan dan tidak punya uang. Ia hanya punya sepasang sepatu tua. Maka ia ke pasar, mencari pedagang yang mau menukar sedikit makanan dengan sepatu itu. Ia bertemu seorang pedagang roti, namanya Hamdi, terkenal sangat licik dan suka memanfaatkan orang susah. Aku tukar sepatuku dengan 2 roti, kata Abu Nawas. Hamdi mengangguk cepat. Baik, berikan sepatumu dulu. Abu Nawas menyerahkannya, tapi begitu sepatu sudah di tangan pedagang, ia malah berkata, roti habis. Abu Nawas tahu ia ditipu, tapi ia tidak marah. Ia hanya tersenyum kecil dan pulang dengan perut kosong. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke pasar berjalan tanpa sepatu, sambil menangis keras. Aduh, sepatuku hilang dicuri pencuri paling pintar di Baghdad. Orang-orang berkumpul ikut penasaran. Hamdi keluar dan bertanya, siapa pencuri itu? Abu Nawas menunjuknya. Kau. Hamdi marah besar. Mana buktinya? Abu Nawas jawab tenang. Hanya pencuri yang sangat pintar yang bisa menipu orang tanpa merasa salah. Dan yang paling cocok adalah kau. Warga pasar mulai berbisik, menyadari kebenaran ucapan Abu Nawas. Malu, Hamdi akhirnya mengembalikan sepatu dan memberi roti. Abu Nawas tersenyum. Terima kasih. Lain kali kalau mau berbohong, jangan pilih orang yang lebih pintar. Jam tidur tanpa suara. Raja kembali memanggil Abu Nawas. Aku sulit tidur, buatkan aku jam yang bisa membangunkanku, tanpa suara, tanpa getaran, dan tanpa orang lain membangunkanku. Jam tanpa suara, bugum para penasihat istana. Abu Nawas mengangguk penuh hormat. Baik Baginda. Ia pulang dan membuat sebuah jam dari kayu. Tapi jam itu tidak punya jarum, tidak ada angka, tidak ada bunyi, hanya lingkaran kayu polos. Keesokan harinya, ia menyerahkannya pada Raja. Apa ini? Tanya Raja. Inilah jam tanpa suara Baginda. Jam ini akan membangunkan Baginda ketika Baginda melihatnya dan sadar bahwa hari sudah pagi. Jam ini tidak berbunyi, tidak mengganggu, dan sesuai perintah Baginda. Raja tertawa. Kau selalu memutar kata-kataku. Abu Nawas membungkuk. Saya hanya memenuhinya, Baginda. Kursi terbang untuk Raja. Abu Nawas membuat kursi yang bisa terbang. Esoknya Abu Nawas berdiri di hadapan Raja, membawa sebuah kursi biasa dan sebuah tangga lancar. Mana kursi terbangnya? Tanya Raja. Abu Nawas menyenyum. Silahkan duduk Baginda. Raja duduk. Abu Nawas lalu mengangkat kursi itu bersama Raja dan berjalan dengan susah payah menuju balkon istana. Lihat Baginda, kursi ini terbang karena Baginda ingin kursi ini terbang dan selama Baginda memerintahkannya, saya akan membuatnya terbang. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Raja hanya bisa menahan tawa sambil berkata, Sudah, Abu Nawas, turun. Kau menang lagi. Di sebuah pagi yang cerah di negeri Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di halaman rumahnya. Ia menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi burung-burung yang terbang bebas di langit. Namun ketenangannya mendadak terganggu ketika terdengar derap langkah kuda berhenti tepat di depan rumahnya. Abu Nawas, bukalah pintu, aku utusan raja, teriak seorang prajurit. Abu Nawas menghela nafas.
Kalau raja sudah mengirim utusan, pasti ada hal yang aneh atau pekerjaannya rumit, pikirnya. Ia kemudian membuka pintu dan prajurit itu berdiri tegak sambil membawa gulungan perintah kerajaan. Abu Nawas, Baginda membutuhkan kecerdikanmu. Ada kabar bahwa sebuah harta karun berusia ratusan tahun telah ditemukan terkubur di Bukit Al-Masyriq. Raja ingin engkau yang mencarinya dan membawanya ke istana. Abu Nawas tersenyum tipis. Harta karun? Kalau begitu, mengapa bukan kau saja yang mencarinya? Tanyanya sambil menunjuk prajurit itu. Perintah raja, jawab prajurit pendek, singkat, padat, tanpa senyum. Akhirnya Abu Nawas menerima tugas itu. Ia diberi peta tua yang sudah rapuh, kompas, dan sebuah surat segel kerajaan untuk melewati pos penjaga. Perjalanan ke Bukit Al-Masyriq. Perjalanan dimulai. Di dalam peta itu tertulis berbagai petunjuk aneh dan teka-teki kuno. Salah satunya berbunyi, di antara dua bayangan yang tidak pernah bertemu, di sanalah pintu emas bertempat. Abu Nawas menggaruk kepalanya. Siapa pula penulis teka-teki seperti ini tidak bisa menulis yang jelas sedikit, gumamnya sambil tersenyum. Sesampainya di bukit, Abu Nawas melihat dua pohon besar berdiri berseberangan. Bayangan keduanya jatuh ke arah berbeda dan tidak pernah bersentuhan. Ah, ini pasti yang dimaksud. Ia menggali di antara kedua bayangan itu. Namun bukannya harta karun, yang ia dapatkan hanyalah sebuah kendi tua berisi pasir. Ini harta karunnya? Pasir? Mungkin mahal kalau dijadikan pasir akuarium, canda Abu Nawas kepada dirinya sendiri. Namun ia tidak menyerah. Ia mengamati kendi itu dan melihat ada tulisan kecil di bagian bawah. Balikan aku ke arah matahari terbenam. Abu Nawas pun memutar kendi itu. Tiba-tiba pasir di dalamnya jatuh keluar dan menyisakan gulungan kecil. Gulungan itu berisi petunjuk menuju sebuah gua terdekat di sisi timur bukit. Di dalam gua misterius. Gua itu gelap, tapi Abu Nawas membawa lentera. Setelah melangkah beberapa meter, ia menemukan patung batu dengan kedua tangan menjulang. Di bawah patung itu tertulis, letakkan barang paling berharga yang kau miliki. Abu Nawas terdiam. Barang paling berharga? Kalau aku letakkan uang, patung ini pasti senang. Tapi uangku sedikit nanti hilang pula, pikirnya. Ia tersenyum, lalu mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, sekeping roti tipis yang ia simpan untuk bekal. Ini saja yang paling berharga sekarang, ucapnya sambil meletakkan roti itu. Tiba-tiba, lantai batu bergetar dan pintu rahasia terbuka. Di balik pintu itu tampak sebuah peti besar berlapis ukiran indah. Abu Nawas membukanya perlahan dan terlihatlah tumpukan emas, permata dan batu mulia yang berkilauan. Menghadap raja. Ketika kembali ke istana, prajurit dan para pegawai kerajaan terkejut melihat Abu Nawas membawa peti besar harta karun. Raja langsung turun dari singhasananya dan menghampiri Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, bagaimana kau bisa menemukan harta karun ini? Tanya raja. Abu Nawas tersenyum. Dengan mengikuti petunjuk, dan tentu saja dengan memberikan sesuatu yang paling berharga, raja mengangguk bijak. Lalu, apa barang paling berhargamu itu? Abu Nawas menjawab tenang. Roti. Raja tercengang. Roti? Mengapa roti? Karena hanya itu yang aku punya. Jika aku memberikan lebih dari itu, aku akan rugi. Toh, patungnya tidak pernah bilang barangnya harus mahal, jawab Abu Nawas sambil tersenyum cerdik. Seluruh ruangan tertawa, termasuk sang raja. Raja merasa puas dan memberikan sebagian harta itu kepada Abu Nawas sebagai hadiah kecerdikannya. Abu Nawas dibuat bingung sang raja, tapi tetap tenang. Di pagi hari yang cerah, Abu Nawas sedang bersantai di halaman rumahnya. Ia menikmati hembusan angin sambil menyeruput teh hangat. Semua terasa damai, sampai terdengar suara derap langkah kuda yang berhenti di depan rumah. Seorang prajurit kerajaan turun dengan napas terengah-engah. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu ke istana. Katanya, penting. Nada prajurit itu terdengar seperti ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Abu Nawas tersenyum kecil. Kalau raja sudah menungguku, pasti ada permainan baru, pikirnya.
Dengan tenang ia mengambil sorban, merapikan jubah, lalu berangkat menuju istana. Di istana, raja sudah menunggu. Sesampainya Abu Nawas di istana, raja tampak duduk di singgasananya sambil tersenyum. Senyum yang hanya muncul ketika raja sedang memikirkan sesuatu yang rumit. "Abu Nawas," kata raja, "aku ingin menguji kecerdikanmu hari ini. Aku sudah menyiapkan teka-teki yang pasti membuatmu bingung." Para menteri dan pengawal tertawa kecil. Mereka yakin kali ini Abu Nawas akan kehabisan akal. Namun Abu Nawas hanya membungkuk hormat dan menjawab, "Baginda, kalau membuat saya bingung adalah tujuannya, maka saya siap bingung." Raja mengelah nafas. "Kau ini selalu saja membuatku tidak emosi," katanya sambil mencoba menahan tawa. Teka-teki pertama, 2 botol ajaib. Raja mengeluarkan 2 botol kecil dari meja. Satu berisi air jernih, satu lagi terlihat kosong. "Abu Nawas, botol ini terlihat kosong, tapi sebenarnya tidak kosong. Isinya tidak bisa dilihat. Tugasmu sebutkan apa isi botol ini." Para menteri saling berbisik, yakin bahwa kali ini raja menang. Abu Nawas memandangi botol itu. Ia mengangkatnya, menggoyangkannya, dan mengamati dari semua sudut. Lalu ia berkata dengan tenang, "Baginda, isi botol ini adalah udara." Raja terdiam. Para menteri terdiam. Kemudian raja tertawa keras. "Dasar Abu Nawas, baiklah, itu benar. Tapi aku masih punya teka-teki lain." Abu Nawas hanya membungkuk sambil tersenyum. "Kalau Baginda punya 100 teka-teki, saya punya 101 jawaban." Jawabnya, "Teka-teki kedua, mana yang lebih berat? Sehelai bulu atau 1 batu kecil?" Semua orang tahu jawabannya. Tapi raja punya maksud lain untuk menjebaknya. Abu Nawas mengangkat alis. "Pertanyaannya mudah, Baginda. Yang lebih berat tentu batu kecil." Raja tersenyum licik. "Salah, karena bulu itu berada di tangan seorang raksasa, dan batu kecil berada di kepala seekor semut." Semua orang tertawa besar. Tetapi Abu Nawas tetap tenang. Ia membungkuk pelan sambil tersenyum. "Baginda, kalau begitu, jawabannya tidak salah. Yang salah hanya tempat meletakkannya. Kalau Baginda ingin saya menjawab benar, tanyakan pertanyaan yang benar pula." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa sampai menepuk-nepuk pundaknya sendiri. "Baik, Abu Nawas, kau menang lagi." Teka-teki ketiga. Siapa yang lebih penting? Raja berdiri dari singgasana. "Sekarang pertanyaan terakhir. Yang ini pasti membuatmu bingung." Ia menunjuk dirinya sendiri, lalu menunjuk Abu Nawas. "Abu Nawas, menurutmu, siapa yang lebih penting? Aku rajamu atau kamu, rakyat jelata?" Para menteri menahan nafas. Ini pertanyaan paling berbahaya. Salah sedikit, Abu Nawas bisa kena hukuman. Namun Abu Nawas menjawab tanpa ragu, dengan tenang dan yakin. "Yang paling penting adalah rakyat, Baginda." Raja terkejut. Para menteri saling berpandangan. Abu Nawas melanjutkan, "Karena tanpa rakyat tidak ada kerajaan. Tanpa kerajaan tidak ada singgasana. Dan tanpa singgasana, Baginda bukan raja. Maka yang paling penting adalah rakyat yang membuat Baginda menjadi raja." Ruangan istana menjadi sunyi. Lalu perlahan raja tersenyum lebar. Ia turun dari singgasana dan menepuk bahu Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang selalu membuatku bingung. Tapi kebingunganmu selalu penuh kebenaran." "Hadiah untuk Abu Nawas." Raja akhirnya berkata, "Karena kau menjawab semuanya dengan tenang, meski aku mencoba membuatmu bingung, maka hari ini engkau berhak mendapatkan hadiah." Raja memerintahkan prajurit membawa sebuah kantong kecil berisi beberapa keping emas. "Gunakan ini untuk kebutuhanmu, dan jangan membuatku iri karena kepintaranmu." Abu Nawas membungkuk sambil tersenyum lebar. "Terima kasih, Baginda. Kalau suatu hari Baginda ingin bingung lagi,
Panggil saja saya. Gratis. Seluruh istana tertawa. Raja pun ikut tertawa paling keras. Dengan hati ringan, Abu Nawus meninggalkan istana sambil membawa emas dan kemenangan kecil atas teka-teki raja. Dan begitulah, Abu Nawas kembali membuat sang raja tercengang dengan kecerdikannya. Hadiah kecil dari raja bukan hanya tanda penghargaan, tapi bukti bahwa kecerdasan sering menang tanpa harus berdebat panjang. Sebelum cerita ini berakhir, Abu Nawas pun tersenyum lalu berpantun. Pergi ke pasar membeli ketan, dibungkus rapi oleh pedagang. Kalau cerita ini menghibur, jangan lupa like, share, dan yang paling penting, subscribe dong.